Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, selamat bergabung di channel gue. Dan kalian bisa cek playlist di channel gue itu untuk video dan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Kadang suka ada yang nanya sih, bang ini kelanjutannya mana, padahal itu session 5 dan session 5 udah selesai. Jadi kalian tinggal cek aja di channel, klik playlist dan disitu udah ada. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di short aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan yang telah tiba di Kaisar Hitam dan sudah berpisah dengan kelompok Wuhao saat ini. Lalu Xiaoyan berkata kepada Xian, kamu sebaiknya patuh setelah kamu memasuki kota. Mungkin akan ada banyak barang yang kamu inginkan di sini. Tetapi jika kamu bertindak macam-macam, kamu nanti akan mengundang banyak masalah. Apakah kamu mengerti? Ucap Xiaoyan kepada Xian. Dokter peri kecil lalu bertanya, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ucap dari dokter peri kecil. Pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang besar. Di bagian dalam wilayah sudut hitam mempunyai cukup banyak bahan-bahan obat yang langka yang tidak dimiliki oleh kota lain. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi terkait dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Aku tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Karena itu, kita bisa menanyakannya soal ini di sana, ucap dari Xiaoyan. Lalu dokter peri kecil berkata, baiklah kalau begitu. Lalu mereka bertiga pun perlahan berjalan melewati bagian dalam kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Mereka bertiga masuk ke sebuah toko obat dan mereka ingin mencari tahu apakah ada sesuatu bahan obat yang Xiaoyan butuhkan di sana. Lalu Xiaoyan melihat-lihat, ini adalah rumput angin hijau. Lalu ini buah skala api angin. Benda-benda ini sangat langka, tetapi aku tidak terlalu membutuhkannya kali ini. Dokter peri kecil lalu berkata, memang ada alasan kenapa wilayah pojok hitam mampu menarik cukup banyak orang dari luar. Jika barang-barang ini ditemukan di luar wilayah ini, bahan obat ini pasti akan diperlakukan sebagai harta yang sangat luar biasa, ucap dari dokter peri kecil. Tuan, bolehkah aku tahu bahan obat apa yang kamu butuhkan? Toko obat Rumah Seribu Obat adalah toko obat besar yang menempati peringkat teratas di dalam wilayah pojok hitam. Aku pikir tempat ini pasti mempunyai barang-barang yang ingin kamu beli, ucap dari penjaga toko. Lalu Xiaoyan memberikan sebuah kertas yang di dalamnya tertulis resep untuk membuat pil tulang darah jiwa surgawi. Lalu penjaga toko itu menerima kertas putih itu dengan kedua tangannya. Apakah tuan seorang alkemis? Ucap dari penjaga toko. Xiaoyan lalu menjawab, memang kenapa? Apakah seseorang alkemis tidak boleh datang dan membeli bahan obat di toko ini? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu penjaga toko pun lalu berkata, tuan, tolong jangan tersinggung. Aku adalah alkemis tingkat 2. Hanya saja aku sepertinya tahu apa yang ingin Anda buat dengan bahan-bahan obat ini. Ucap dari penjaga toko. Jadi apa kamu mempunyai bahan-bahan obat ini? Tanya Xiaoyan. Hehehe, tuan, total 8 bahan obat di kertas ini. Rumah Seribu Obat mempunyai 5 dari 8 bahan obat yang ada di kertas ini. Dan juga harganya sedikit mahal. Kemungkinan ini akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau bahkan lebih. Tetapi 3 yang lainnya yaitu 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis dan buah tulang giok terlalu sulit ditemukan, ucap dari penjaga toko. Kalau begitu tolong bawa ke sini 5 bahan obat tersebut. Aku akan memikirkan cara lain untuk mencari ketiga sisanya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun membayar semua bahan-bahan obat yang dia beli. Setelah itu lalu penjaga toko berkata, hei tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat yang belum Anda dapatkan itu? Ucap dari penjaga toko. Lalu Xiaoyan menjawab, apa kamu punya solusinya? Ucap dari Xiaoyan.
Penjaga toko lalu menjawab, "Tuan, aku hanya tahu bahwa ketiga bahan obat ini sangat langka, tetapi tidak mengatakan bahwa rumah 1000 obat tidak memilikinya. Tetapi ramuan obat langka dari tingkat seperti ini biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual," ucap dari penjaga toko. Ngeselin penjaga toko, ngeselin. "Jadi apa maksudmu sebenarnya?" ucap dari Sioyen. "Jika Anda ingin mendapatkan ketiga ramuan obat ini, Anda harus pergi ke lantai 2 rumah 1000 obat ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai 1. Tetapi Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan-bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat ini. Hanya dengan begitu Anda dapat mengambil bahan-bahannya," ucap dari penjaga toko. "Wow, kalau begitu baiklah," ucap dari Sioyen. "Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Aku rasa 3 bahan obat ini yang Anda butuhkan bisa ditemukan di atas," ucap dari penjaga toko. "Kalau begitu antarkan aku ke sana," ucap Sioyen. "Hehehe, maaf Tuan. Sebelumnya aku hanya ingin memberitahu Anda. Kemungkinan Anda akan diminta untuk membuat pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarkannya dengan bahan obat yang Anda mau." Sioyen lalu berkata, "Baiklah, jangan terlalu banyak basa-basi. Antarkan saja aku ke sana," ucap dari Sioyen. "Kalau begitu ayo kita pergi. Mari kita lihat di lantai 2 apakah ada bahan obat yang Anda butuhkan," ucap dari penjaga toko. Lalu Sioyen pun tiba di lantai 2 1000 rumah obat. Banyak alkemis yang tersebar di seluruh aula besar di lantai 2 ini. Lalu pria tua yang mengantar Sioyen berkata, "Tuan, jangan ragu-ragu untuk melihat-lihat. Aku akan pergi dulu sebentar," ucap dari pria itu. Sioyen pun mengangguk. Dia lalu memimpin dokter peri kecil dan Zian untuk menyelusuri aula besar ini mencari bahan-bahan yang dia butuhkan. Kayu batu hijau, ganoderma darah, akar sumsum buaya. Lalu dokter peri kecil berkata, "Wilayah sudut hitam ini sungguh luar biasa," ucap dari dokter peri kecil. Sioyen menarik Zian yang menatap bahan obat tanpa berkedip saat ini. "Hei nenek kecil, bahan obat yang kamu makan tingkatannya sama dengan ini. Jangan mempermalukanku," ucap dari Sioyen kepada Zian. Lalu Zian membalas, "Apa? Sebagian besar bahan obat yang kutemukan, kamu juga yang menyimpannya. Sejak kapan aku memakannya?" ucap dari Zian yang kesal. Tentu saja bahan-bahan obat itu akan aman bersamaku. Jika kamu yang memegangnya, mungkin kamu akan menyia-nyiakannya," ucap Sioyen. Penjelasan Sioyen membuat Zian lebih kesal. Dokter peri kecil tersenyum melihat kedua orang ini berkelahi karena bahan-bahan obat. Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita. "Tuan, apakah Anda berencana untuk menukar bahan obat yang Anda miliki?" ucap dari wanita di belakang Sioyen. Tatapan Sioyen melayang ke bagian belakang wanita itu. Di belakang wanita itu ada seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno. Sepertinya wilayah pojok hitam ini benar-benar tempat persembunyian naga dan harimau. Rumah obat ini memiliki alkemis tingkat tinggi juga, ucap Sioyen dalam hatinya. Lalu sosok pria tua berambut putih yang memakai jubah kuno yang sering dipanggil dengan sebutan Tuan Yan, sepertinya dia dapat merasakan suara hati Sioyen. Lalu terdengar suara "ya" ucap dari lelaki tua berambut putih itu. Sosok wanita di depan Tuan Yan yang mendengar kata "ya", dia lalu menyapa Tuan Yan. "Ada apa Tuan Yan?" ucap dari wanita di depannya. Mendengar ini lalu Tuan Yan berkata, "Tidak apa-apa," sambil menggelengkan kepalanya. Lalu seseorang berbicara, "Aku adalah pemilik rumah 1000 obat ini. Tuan, bisa memanggil saya pemilik Yao. Bolehkah saya tahu nama Tuan?" ucap dari pemilik Yao. Mendengar ucapan itu, Sioyen lalu berkata, "Baiklah, kamu bisa memanggilku Sioyen," jawab Sioyen sambil tersenyum. "Pemilik Yao, aku ingin mengetahui kenapa aku dibawa ke lantai 2 toko ini. Apakah kamu memiliki 3 bahan obat yang aku butuhkan?" ucap dari Sioyen yang memulai topik utama.
Tuan Yao lalu menjawab, tiga bahan obat yang kamu butuhkan adalah item teratas. Tuan mengetahui aturan rumah 1000 obat kami bukan? Ucap dari pemilik Yao sambil tersenyum. Lalu Xiaoyan menjawab, iya, aku tahu. Bolehkah aku mengetahui pil obat apa yang dibutuhkan untuk menukarnya? Ucap dari Xiaoyan yang bertanya. Tuan Yao lalu berkata, Tuan, tidak perlu terburu-buru. Banyak alkemis di aula ini. Mereka datang ke rumah 1000 obat karena bahan-bahan obat yang langka ini. Bahan obat yang berharga ini tidak umum ditemukan. Rumah 1000 obat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya. Ucap dari pemilik Yao. Setiap kali kami menemukan bahan obat, akan ada banyak alkemis yang datang dan menukarnya. Kebetulan hari ini adalah hari penukaran di rumah 1000 obat. Tuan Xiaoyan benar-benar datang pada waktu yang tepat. Ucap dari pemilik Yao lagi. Oh, begitu. Dengan begini bukankah aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk mendapatkannya bukan? Ucap dari Xiaoyan yang bertanya. Ini juga semacam lelang. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan barang yang diinginkannya. Namun tempat kami tidak menginginkan koin emas sebagai gantinya. Kami akan melihat apakah orang-orang yang menawar akan menukar pil obat yang bisa memuaskan kami kali ini. Ucap dari pemilik Yao. Pemilik Yao lalu menoleh ke pria tua berambut putih di sampingnya. Tuan Yan, sudah hampir waktunya. Mari kita mulai pertemuan penukaran pil obat ini. Ucap dari pemilik Yao. Baiklah, ucap Tuan Yan yang mengangguk. Mereka lalu segera menuju panggung tinggi di aula dan mengetuk bel, tanda bahwa pertukaran pil akan segera dimulai. Lalu Tuan Yan berkata, bawakan obatnya. 10 pelayan cantik segera membawa piring perak. Kotak batu giok yang tertutup rapat tersusun rapi di atas piring perak itu. Setelah itu Tuan Yao lalu berkata, semua kumpulan bahan-bahan obat ini memiliki kualitas cukup bagus. Rumah 1000 obatku telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, semua orang harus mempersiapkan diri kali ini. Ucap pemilik Yao. Kalau begitu, kita mulai saja pertukaran pil kali ini. Aturan lama masih berlaku. Yang pertama adalah kualitas terendah, sedangkan yang berkualitas tinggi akan dibiarkan untuk yang terakhir. Ucap dari pemilik Yao yang mengutarakan aturan main di sini. Pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut, aku tidak mampu membelinya. Tawa seperti guntur tiba-tiba terdengar, menyebabkan aula jauh lebih sunyi. Saat ini Xiaoyan melihat pria tua berjubah merah. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Memang layak menjadi wilayah pojok hitam. Dalam satu hari 2 alkemis tingkat seperti itu telah muncul. Sepertinya hari ini aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ucap dari Xiaoyan kembali. Tuan Qi, kami merasa terhormat atas kehadiran Anda kali ini. Kota Lembah Kaisar Hitam mengadakan pelelangan skala besar. Dan saya pikir Tuan Qi tidak memiliki waktu luang untuk datang kali ini. Ucap dari pemilik Yao kepada pria tua yang menggunakan jubah merah tersebut. Pria tua yang berjubah merah tersebut adalah Qisan. Mendengar hal ini, Qisan lalu tertawa. Apa yang kamu katakan? Acara ini jarang diadakan. Oleh karena itu, aku pasti akan datang dan melihat-lihat. Terlepas dari seberapa sibuknya aku, ucap dari Qisan. Saya sangat senang karena Tuan Qi bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya acara ini belum dimulai. Tuan Qi, silakan duduk, ucap pemilik Xiao kepada Tuan Qi. Pria tua berjubah merah itu tanpa basa-basi dia lalu menuju ke barisan di depan panggung. Setiap kali orang ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya, yang menyebabkan pesaing-pesaing lainnya takut untuk ikut menawarnya. Ucap pemilik Yao dalam hatinya. Pria berwajah merah ini adalah salah satu alkemis terbaik di dalam wilayah Kaisar Hitam.
Pemilik Yao lalu menggelengkan kepalanya sambil dia cepat berjalan kembali ke panggung. Dan acara penukaran pil pun secara resmi dimulai. Bahan obat pertama yang ditawarkan tidak membuat Xiaoyan tertarik sama sekali. Seiring berjalannya waktu, bahan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan diambil. Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah kumpulan bahan obat dari kualitas terbaik di rumah 1000 lelang ini. Kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk bahan-bahan obat ini, ucap dari pemilik Yao. Setelah itu mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa dan membawa 5 kotak giok zamrud. Jika beberapa dari kalian tertarik dengan 5 bahan obat ini, silahkan menawarnya, ucap dari pemilik Yao. Ketiga kotak giok ini adalah target dari Xiaoyan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Xiaoyan lalu berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu aku jenis pil obat apa yang perlu saya buat untuk menukarnya dengan ketiga bahan pil obat ini," ucap dari Xiaoyan. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiaoyan yang memegang salah satu 3 kotak batu giok tersebut. Lalu dia berkata, "Aku menginginkan buat tulang giok ini." Dan tangan itu ternyata tangan dari Qisan. Tindakan itu membuat orang-orang terkejut. Benar-benar berakhir dengan cara ini, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tuan Qi, ini adalah orang yang pertama menawarnya. Bukankah tindakanmu ini tidak mengikuti aturan, ucap dari pemilik Yao. Apa yang kau katakan, pemilik Yao? Barang siapa yang mengajukan tawaran tertinggi maka akan mendapatkan barang ini. Tidak penting siapa yang pertama atau tidak, ucap dari Qisan. Qisan lalu bergumam di dalam hatinya. Tentu saja tidak masalah jika kamu benar-benar menawarnya dengan harga yang tinggi. Tetapi kamu adalah orang tua yang tidak tahu malu, yang selalu menggunakan taktik licik, ucap pemilik Yao di dalam hatinya. Lalu Qisan berkata kepada Xiaoyan, "Begini kawan, aku adalah Qisan. Saat ini aku sedang menyempurnakan pil obat yang membutuhkan buah tulang giok ini," ucap dari Qisan. Orang yang menyedihkan seperti dia mau bersaing dengan Tuan Qisan. Siapa yang tidak tahu Tuan Qisan, ucap orang-orang yang berada di aula tersebut. "Maaf Tuan, kebetulan aku juga membutuhkan buah tulang giok ini. Karena itu aku tidak mau berpisah dengannya," jawab Xiaoyan. "Anak muda, hari ini kau benar-benar sangat berani ya. Dan ceroboh sekali," ucap dari Qisan. Xiaoyan mengabaikan ejekan Qisan dan lalu menoleh ke arah pemilik Yao. Tolong beritahu aku jenis pil obat apa yang perlu saya tukar dengan bahan pil obat ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini pemilik Yao lalu berbisik, "Tuan, apakah kamu yakin akan melakukan ini? Dia adalah seorang alkemis tingkat 6, salah satu top alkemis dari sekte Kaisar Hitam," ucap pemilik Xiao yang mengingatkan Xiaoyan dengan suara yang pelan. Mendengar ini Xiaoyan lalu berkata, "Buah tulang giok ini sangat penting bagiku. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Karena itu pemilik Yao, tolong beritahu aku barang apa yang dibutuhkan untuk ditukar dengan ini," ucap dari Xiaoyan. 3 bahan obat ini adalah bahan obat berkualitas tinggi di rumah 1000 obat. Mereka sangat mahal. Jika Tuan ingin menukarnya, tolong serahkan pil obat tingkat 5, jawab pemilik Yao. "Pil obat tingkat 5? ucap Xiaoyan sambil berpikir. Lalu Qisan berkata, kamu ingin melakukan pertukaran bahan obat tetapi tidak memiliki kemampuan apapun?" ucap Qisan sambil mentertawakan Xiaoyan. "Jika bocah ini tidak bisa mengeluarkan pil obat tingkat 5, biar aku saja," lanjut Qisan berbicara kembali. Orang-orang di sekitar terkejut mendengar Qisan bersedia menukar dengan pil obat tingkat 5. "Apakah dia sedang mabuk?" ucap dari orang-orang di sana. Dalam acara pertukaran bahan obat akan diberikan kepada orang yang menawar dengan harga tertinggi, ucap dari pemilik Yao. Ini adalah pil berjalan di atas angin
yang merupakan pil obat tingkat 5. Setelah mengkonsumsinya, kecepatan seseorang akan meningkat untuk waktu yang singkat. Itu pasti bisa menyelamatkan nyawa seseorang jika dia sedang keadaan dikejar, ucap Kisan sambil mengeluarkan botol giok tersebut. Pria tua berjanggut putih memeriksa pil obat milik Kisan tersebut. Ini memang pil berjalan di atas angin tingkat 5, tetapi kelasnya rendah. Tampaknya orang yang membuatnya tidak sabaran, ucap dari pria tua berambut putih yang memeriksa pil obat tersebut. Hei, mata Patuayan memang setajam biasanya. Tapi kamu tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan jika kamu ingin maju ke tingkat 6, ucap dari Kisan. Karena pil obatku telah diperiksa, ramuan obat ini harusnya menjadi milikku, bukan? Ucap dari Kisan. Tangan besarnya pun segera menarik 3 kotak giok di depan Sioyen. Namun ketika tangannya baru saja terulur, tangan lain menghentikannya. Senior, ini sepertinya tidak sabaran. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, ucap dari Sioyen. Kawan, seharusnya kamu mundur saat semuanya masih terlihat baik-baik saja. Jika tidak, itu tidak akan menguntungkan bagimu, ucap dari Kisan. Sioyen lalu tersenyum. Terima kasih banyak atas perhatianmu, tapi aku tidak akan melepaskan bahan obat ini, ucap dari Sioyen. Tangan Sioyen pun bergerak mengeluarkan botol giok lalu diletakkan di atas meja. Dao Spirit Pill, pil obat tingkat 5. Aku pikir semua orang di sini sudah tahu efeknya, jadi aku tidak akan menjelaskannya lagi, ucap dari Sioyen. Pil Dao Spirit adalah pil tingkat 5 kelas tinggi. Mustahil. Bagaimana bocah ini bisa mengeluarkan Dao Spirit Pill? Ucap dari Kisan yang bertanya-tanya. Mendengar ini Tuan Yan pun segera memeriksa Dao Spirit Pill milik Sioyen tersebut. Tuan Yan, bagaimana? Apakah ada masalah dengan pil obatnya? Ucap pemilik Yao yang bertanya. Tuan Yan lalu menjawab. Tidak, ini memang benar-benar pil Dao Spirit. Ucap dari Tuan Yan. Tuan Yan lalu berkata kembali. Selain itu, kualitas dari Dao Spirit Pill ini sangat bagus. Bahkan alkemis tingkat 6 yang tidak mempunyai api khusus pasti tidak akan mampu membuat yang seperti ini, ucap dari Tuan Yan. Orang-orang yang hadir tidak meragukan lagi penglihatan Tuan Yan dari rumah 1000 pil obat, karena dia adalah orang yang sangat terpilih. Mendengar ini Kisan lalu berkata, "Hei Tuan Yan, meskipun tingkat keberhasilanmu dalam membuat Dao Spirit Pill ini sangat rendah, bukankah kau menilai Dao Spirit ini terlalu tinggi?" ucap dari Kisan. Aku mungkin tidak sebanding denganmu dalam hal keterampilan membuat obat. Namun aku tidak takut dalam hal penglihatan menilai sebuah obat, ucap dari Tuan Yan. Tuan Yan, apa kamu benar-benar akan menggunakan pil Dao Spirit ini untuk menukar 3 bahan obat ini? Tanya pemilik Yao. Mendengar ini Sioyen lalu berkata, jika pemilik Yao tidak keberatan, aku akan segera mengambil 3 bahan obat ini, ucap dari Sioyen. Baru saja pemilik Yao akan menganggukkan kepalanya, Kisan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja. "Der, tunggu, woi!" teriak Kisan. Tuan Kisan, aku menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam ini dan memberimu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan sampai rumah 1000 obat memberikan perintah untuk melarang kamu masuk lagi, ucap dari pemilik Yao. Bukankah itu hanya pil Dao Spirit? Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa mengeluarkannya, ucap dari Kisan. Jreng, Kisan lalu menaruh sebuah botol giok di permukaan meja. Dia mengeluarkan satu-satunya pil Dao Spirit miliknya. Kisan saat ini berniat untuk mencoba membuat pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah sebuah tulang giok. Oleh karena itu dia harus mendapatkannya dengan cara apapun. Lalu Tuan Yan pun memeriksa Dao Spirit Pill milik Kisan. Tuan Yan, tanya pemilik Yao. Ini juga memang pil Dao Spirit, ucap dari Tuan Yan. Namun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan milik Tuan ini, ucap dari Tuan Yan. Omong kosong, aku adalah alkemis tingkat 6. Bagaimana bisa pil obat yang aku buat lebih rendah dari bocah itu, ucap dari Kisan.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Sioyan mendapatkan bahan-bahan obat tersebut atau malah terjadi pertempuran yang sangat menegangkan dan merusak semuanya? Wah, hancur semuanya sama rumah obatnya lah. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini. Kalian juga yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah. Dan gue ucapin banyak-banyak banget terima kasih. Dan sementara kesibukan gue mulai merapat-rapat aja nih hari-hari ini. Jadi gue agak sedikit kurang waktu ya. Dan ya tanpa banyak basa-basi lagi semuanya ya, selamat tinggal dan sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.